Halo teman-teman, balik lagi sama Athena Fortune dan hari ini Barda ditemenin salah satu subscriber, itu namanya Tirta. Halo Tirta. Halo. Jadi Barda nggak sendiri nih ya, ada Tirta ya Tirta. Boleh nih diceritain tentang Tirta. Kenapa kok bisa join sama kita hari ini? Iseng atau gimana? Enggak sih, jadi apa ya, mumpung juga dekat juga kan rumahnya dari rumah gua. Jadi kebetulan juga tuh kata Kak Queen mau ke Puja Mandala, jadi yaudah Tirta ikut dong gitu. Oke. Jadi di sini lama. Oke, nggak apa-apa. Jadi hari ini Barda sama Tirta datengin salah satu tempat yang kita sebut tempat ibadah, dan itu namanya Puja Mandala. Dan kita sudah ada di masjidnya nih Tirta, dan alhamdulillah banget nih hari ini kita langsung ketemu sama narasumber langsung ya Tirta. Dengan beliau kita bakal tanya-tanya tentang Puja Mandala, terutama dari masjid ini, dari masjidnya namanya apa, sejarahnya seperti apa, profilnya seperti apa. Kita bakal tanya-tanya langsung sama beliau. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, apa kabar nih Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Ya, amin. Itu boleh nih Pak kenalan dulu sama teman-teman, nama Ya. Bapak siapa? Oke, saya nama lengkap HM Jumali, itu selaku Sekretaris Umum Yayasan Masjid Agung Ibnu Battuta. Oke. Jadi Bapak ini sebagai pengurus ya Pak ya? Ya, pengurus. Oke. Pak, saya mau nanya nih Pak, mungkin Tirta mau nanya, boleh? Boleh. Dari pembangunan masjid ini sudah dibangun dari tahun berapa Pak, kalau boleh tahu? Ini ya, secara keseluruhan, ini kan satu komplek ya. Iya. Jadi tempat ibadah lain dari Timur Pura, terus gereja Protestan, wihara, gereja Katolik, terus masjid. Ini memang tanah ini adalah milik dari ITDC ya. Oke. Kalau dulu BTDC, ini luas tanahnya berkisar 2 hektar. Oke. Jadi dibagi sama ya, termasuk parkir itu 2 hektar. Jadi masing-masing ada lot. Nah, jadi untuk mulai perencanaan ini tahun 94. Tahun 94. Ya, perencanaan tahun 94. Ya, itu sudah mulai perencanaan tahun 94. Nah, ini untuk pembangunan ini itu memang dari masing-masing tempat ibadah. Oke. Jadi bukan ada Serentak apa gitu ya, bukan langsung dari pemerintah. Ini memang sih tanah ini kan milik BUMN untuk IDDC sendiri. Betul. Jadi untuk pembangunan fisiknya itu masing-masing umat. Oke. Kalau pura ya umatnya sendiri, kalau gereja ya umatnya sendiri, kalau muslim umatnya sendiri. Berarti sudah sejak awal sudah disiapkan. Sudah disiapkan sendiri, karena IDDC kan hanya mempersiapkan lahan diperuntukkan untuk tempat ibadah. Jadi ini 5 ibadah, jadi masing-masing. Alhamdulillah untuk masjid yang kami ketahui itu memang pembentukan panitia ini adalah tingkat provinsi ya panitia. Oh, udah Iya, tingkat provinsi. Dan pada saat itu Mentor Poster almarhum Bapak Yupati. Jadi khusus untuk masjid itu penggalang dananya itu kebetulan pada saat itu bulan puasa ya, Ramadan. Jadi Bapak Yupati memperkasai bahwa diadakan buka puasa bersama, itu mengundang para invest di Nusa Dua yang muslim. Oke. Pada saat buka puasa bersama, singkat cerita itu mendapatkan dana 678 juta. Nah, itulah untuk pembangunan masjid ini. Di samping juga dari masyarakat lain, dan untuk pembangunan yang di lantai utama itu bisa diselesaikan 100% itu karena ada bantuan dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang diketuai oleh Pak Presiden Soeharto dulu. Kayak pernah denger ya? Ya. Jadi makanya bentuk masjid yang di atas itu sama dengan masjid-masjid yang lain di seluruh Indonesia. Karena itu Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Itu full dibangun oleh YAM. Jadi dari masyarakat tidak ada yang ngeluarin uang, itu memang semua bahan-bahan itu didatangkan dari pusat. Oke. Jadi tinggal melakukan seperti itu. Alhamdulillah itulah. Jadi pada saat itu memang singkat cerita itu masing-masing tempat kita kan masing-masing. Jadi penggunaannya itu diresmikan tanggal 20 Desember tahun 97.
97 itu baru diresmikan. Ya, itu diresmikan. Pada saat itu hadir Bapak Dr. Tarmizi Tahir, pada saat itu Menteri Agama. Oke. Jadi beliaulah yang meresmikan. Ya, memang sih di masjid itu waktu diresmikan memang belum full 100% selesai. Yang selesai itu lantai utama, sedangkan lantai 2, lantai dasar itu masih belum ada tembok sampingnya, keramiknya juga belum. Sambil jalan, jadi resmi penggunaannya pada saat itu sudah bisa dipakai ya pada tanggal 20 Desember 97 itu. 97. Alhamdulillah ya sampai sekarang akhirnya sambil jalan. Jadi kita pengalian dana dari kepanitiaan, alhamdulillah bisa seperti sekarang ini. Iya, memang kalau dilihat dari segi luasnya, ini juga luas banget ya. Iya, luas. Untuk jumlah apa ya, bisa dibilang orang yang bisa beribadah di masjid ini itu maksimal berapa? Kalau sebelum COVID-19 itu jumlah yang bisa kapasitas yang ada di masjid ini 2.300 jamaah. Wow. Tapi untuk sekarang karena COVID, jadi ada tanda-tanda, ada sekat jarak-jarak, itu hanya bisa 1046 jadinya, seperti itu. Hampir setengahnya. Jadi hampir setengahnya. Itu yang dilakukan sekarang. Memang sih yang dulu kalau normal itu bis itu bisa 50 sampai 60 bis sehari. Bisa 50 sampai 60 bis. Ada bis perwisata karena ini merupakan persinggahan dari wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Jadi mereka kalau mau ke Pandawa ya mampir dulu, mampir foto-foto lah di sebelah di tempat-tempat ibadah lain. Kalau yang muslim dia sholat di sini, itu seperti itu. Makanya di sebelah sana, di sebelah pura itu ada tempat parkir khusus bus ya berarti ya? Iya, itu dikelola oleh swasta itu. Oke. Yang mutlak menjadi satu komplek ya ini. Yang di depan-depan. Depan-depannya itu pun parkirnya digunakan bersama. Jadi tidak ada istilah bahwa di depannya ini untuk masjid saja, di depan gereja ini untuk gereja saja, tidak. Siapapun yang mempunyai event atau acara itu bersama. Iya bagus. Jadi kita selalu koordinasi penggunaannya. Toleransi ya. Toleransi. Meskipun berbeda tempat ibadahnya, tapi jadi itu parkir tetap digunakan bersama. Dan kalau untuk Pak Haji sendiri nih Pak, itu sudah maksudnya kepengurusannya itu udah kepengurusan yang keberapa? Kalau saya ini memang kepengurusan lama, paling pertama. Karena sebelum Ibnu Battuta ini lahir, itu tadi kan tempat ibadah kan di Kecamatan Kuta Selatan itu ada 2 sih sebenarnya, di Tanjung Benua memang dari awal ya, karena itu merupakan kampung. Sedangkan di Nusa Dua dan sekitarnya itu tempat ibadah khususnya untuk muslim, masjid, musola. Itu hanya 1, musolahnya ITDC sendiri. Di sanalah sama masyarakat yang bekerja semuanya beribadah di sana yang muslim. Karena satu-satunya belum ada. Nah, setelah lambat laun ada ide dari ITDC untuk membangun tempat memperuntukkan tanah untuk tempat ibadah, maka dibuatlah seperti ini, maka barulah ada Masjid Ibnu Battuta itu. Yang awal di Nusa Dua itu musolahnya perusahaan ITDC. Kebetulan kami juga bekerja di sana. Di ITDC kami juga pensiunan ITDC. Tahun 2009 kami pensiun. 2009 ya Pak ya. Mungkin dari Tirta ada mau tanyain. Kendala selama COVID ini apa saja Pak? Kendalanya yaitu Selain jamaahnya pembatasan memang ya. Kalau seperti sekarang ini kan Ramadan. Jadi sudah jelas kegiatan Ramadan tidak sama dengan 2019. Kalau 2020 itu sama sekali kan nggak ada kegiatan. Memang dibilang nggak ada kegiatan, tapi kita tetap streaming ya, jadi live, virtual. Jadi virtual, jadi jamaah itu menyaksikan ada pengajian itu dari rumah. Dari masjid enggak. Memang kalau diartikan vakum enggak, ya seperti itu. Cuman jamaahnya tidak datang. Meskipun berpembatasan, tapi semampunya itu tetap jalan. Tetap jalan. Jadi program pengajian itu tetap jalan. Jadi seperti apa yang disampaikan tadi kita live. Nah, sedangkan untuk sekarang, alhamdulillah
pemerintah sudah menetapkan dan mengizinkan untuk dibukanya 50%. Alhamdulillah. Jadi kita juga tidak bisa full juga, tidak seperti 2019. Tetap ada pembatasan juga. Tetap ada pembatasan yang tadinya ada buka puasa bersama, jadi santap sorenya bersama, kita tidak lakukan. Jadi untuk mengurangi kerumunan, jadi pada saat selesai sholat maghrib, jadi nasi semacam nasi bungkus itu dibawa pulang, jadi tidak dimakan di sini. Kalau untuk takjil kita tetap siapkan sangat sederhana sekali, yaitu berupa minuman mineral sama 3 biji kurma sambil menunggu buka puasa. Setelah itu sholat maghrib, yaitu tadi turun dari masjid, jadi tidak lagi seperti 2019 langsung duduk di sini rame-rame dibagikan nasi bungkus apa prasmanan, tidak seperti itu. Jadi untuk mengurangi kerumunan seperti itu. Jadi alternatifnya dengan misalnya biar gak penyebaran virus corona juga, ya, ibadah tetap jalan, tetap tapi jalan. mungkin sistemnya aja yang dirubah lah ya. Betul. Jadi bentuk-bentuk kelompok-kelompok pengajian kita juga tidak melibatkan anak-anak, yang hadir hanya orang dewasa dan remaja. Jadi terbatas lah. Jadi tidak dilepas bebas kayak begitu. Tapi tetap ya kayak ibadah harus kita jalani. Harus kita jalanin ya, tapi dengan kesederhanaan yang iya, betul banget. Nah, ini Pak, Barna juga penasaran nih, kenapa nih masjid ini dinamakan dengan nama Masjid Agung Ibnu Battuta? Alhamdulillah, karena nama ini dibuat oleh diberikan oleh MUI Provinsi Bali pada saat itu Bapak Kiai Haji Habib Adenan yang memberikan nama. Kenapa diberi nama Ibnu Battuta? Karena Ibnu Battuta itu kan seorang pujangga, seorang yang penyebar agama Islam, itu seluruh dunia dia terkenal, dia selalu pujangga dikaitkan dengan pariwisata. Dikaitkan dengan pariwisata, dia kan dari Persia ya. Jadi untuk penyebaran agama, jadi itu nama itu karena terkait dengan pariwisata. Itu nama Ibnu Battuta. Sebagaimana dipanggil juga itu sudah dirangkum untuk disiapkan untuk umat Pak. Iya, untuk umat. Alhamdulillah, jadi umat di sekitarnya sangat senang sekali ada masjid. Katakanlah masjid besar di Kabupaten Badung ya. Karena ini kan sudah masjid agung ya, berarti masjid besar di Kabupaten Badung. Jadi itu seperti itu. Kalau mengenai toleransi, itu memang toleransi tinggi sekali ya. Ya, mungkin bisa diceritain nggak sih Pak tentang toleransi? Toleransi ya, kita melihat seperti kegiatan Ramadan. Kegiatan Ramadan kan ada jamaah yang datang, tentu banyak ada kendaraan. Terus yang jaga parkir itu bukan kita. Yang jaga parkir adalah pemuda-pemuda ini dari gereja. Itu mereka yang jaga. Termasuk juga nanti insya Allah pada saat sholat Id itu nanti mereka yang jaga gitu loh. Jadi kerjasamanya kayak gitu. Yang backing Pak. Ya, yang backing mereka, kita lagi sholat ya yang jaga gitu loh. Jadi pernah terjadi di gereja itu hari Natal kan banyak jamaat ya, kalau orang Kristen bilang jamaat itu banyak memerlukan air, dia perlu air. Jadi dia tinggal bilang sama dia langsung lempar selang, ya kita sambungkan. Selang karena kekurangan air beliau kan, kita sambungkan. Termasuk juga parkir, kita ada base camp di bawah. Dia juga karena parkir penuh, namanya perayaan Natal gitu ya, jadi penuh, kita izinkan juga di sini. Jadi boleh masuk gitu? Boleh, parkirnya sering dipakai, kita perbolehkan. Begitu juga kita sholat Jumat kalau penuh, kita di halaman gereja masuk ke dalam pagar untuk ini parkir sepeda motor sholat Jumat. Jadi kayak salah satu bentuk toleransinya itu saling membackup kalian. Saling melengkapi. Jadi ibarat kata kalau di sini butuh tempat pinjam yang sebelah ya, boleh. Betul. Kita saling koordinasi. Welcome Pak. Ya, benar. Dan ini lagi insya Allah tanggal 13 Mei kan kita kalau nanti kita juga menunggu pengumuman dari pemerintah. Kalau memang ditetapkan tanggal 13 Mei itu satu Syawal, ya jadi di sana juga bertepatan dengan hari ini, hari kenaikan Syawal masih ya kalau nggak salah. Kami tadi malam sudah koordinasi dengan Romo Adi. Jadi gimana ini Pak pelaksanaan ini? Kan ini bersamaan. Tenang aja Pak Haji, dia bilang. Tenang aja, gampang. Nanti saya yang ibadah di gereja saya geser sore. Kalau Pak Haji kan pagi nggak bisa digeser. Alhamdulillah
Jadi kami tadi malam koordinasi sudah tidak masalah. Berarti kalau bersamaan sih tidak apa sebenarnya. Cuman parkirnya agak crowded. Iya, betul. Tapi untuk menghindar itu, alhamdulillah Romo Hadi sangat sangat menghargai kita. Jadi beliau seperti itu. Jadi ibadahnya digeser jamnya gitu. Setelah kita Bagian selesai waktunya berarti ya. bagian waktunya. Alhamdulillah. Di rolling. Oke, kalau untuk masyarakat sekitar mungkin Pak Haji, itu gimana tuh untuk maksudnya melihat dengan toleransi seperti itu, apakah mungkin dari mereka kayak mikir kayak apa istilahnya kayak oh di situ ada masjid, situ ada misalnya gereja, kayaknya agak susah nih. Itu sebenarnya ada banyak nggak sih kendala dari masyarakat sendiri tentang bersebelahannya tempat ibadah ini? Alhamdulillah sampai saat ini ya, jadi tidak ada. Oke, alhamdulillah. Bahkan kita menginginkan di antara kita itu karena kita memikirkan kita adalah bersaudara. Betul, betul. Jadi yang membedakan kita adalah keyakinan masing-masing tempat ibadah. Betul. Jadi untuk saling menghargai itu sangat tidak masalah. Jadi kita tetap saling menghargai, ya seperti itu tadi yang saya sampaikan. Yang penting niat kita untuk datang ke tempat ibadah itu enggak yang jelek-jelek ya Pak. Iya. Seperti itu. Tujuannya untuk beribadah. Beribadah, alhamdulillah. Berkunjung, ya. Oke. Dan ini lagi satu nih Pak yang mau Berda tanyain sama gini juga. Kalau semisal nih mungkin di antara teman-teman di rumah yang pengen datang ke sini buat tanya-tanya sejarah ini langsung datangin ke sini, apakah ketemu sama bapaknya dulu atau harus izin kemana dulu nih? Boleh sih, secara langsung sih boleh tahu kami. Memang kalau cari kayak seperti ini kan ini boleh bilang spontanitas ya. Iya, jadi langsung kalau memang dibilang sebelumnya ya mungkin kami lebih siap. Kalau spontanitas nggak masalah. Jadi kami siap karena kebetulan kan kami selaku sekretaris umum, kalau memang ketuanya nggak ada ya kami yang handle. Kalau ada ketuanya ya ketuanya. Jadi utama sih ketuanya. Kalau beliau nggak ada kan mereka kan jauh juga tempatnya gitu. Gedung Pasar. Oke, mungkin dari Tirta ada mau tanya? Ada. Kita kan bertepatan di 8 hari terakhir. Ya, 10 hari terakhir ya. Terakhir menuju Idul Fitri. Idul Fitri. Itu kan biasanya sebelum adanya COVID itu kan diadakannya Itikaf. Apakah tetap meskipun dalam keadaan COVID-19 itu apakah tetap diadakan Pak? Alhamdulillah seperti apa yang saya sampaikan tadi tetap diadakan. Jadi kita tidak kita tidak mengurangi itikaf itu sendiri. Yang kita ini kan kita cuma batasi. Betul. Jadi batasi kerumunan. Jadi tetap prokes. Jadi tetap kita laksanakan. Alhamdulillah tetap jalan. Jadi itikaf tetap jalan seperti biasa. Cuman pembatasan jumlah personel ya. Apa untuk jumlah personel atau jumlah kapasitasnya tadi itu apakah ada nominal tertentu atau hanya 500 orang atau hanya puluhan orang gitu? Maksudnya untuk pembatasan apa itu? Pak, peserta itikaf. Oh, itikaf. Ya benar, itu kan paling banyak itu 50 lah. Kalau dulu sampai ratusan. 50. Memang ada batasan. Ya itu tadi. Memang kita sudah sosialisasikan bahwa batasan untuk itikaf tahun ini ya sekian orang lah, 50 orang maksimal. Karena memang kita nggak bisa menutup mata juga karena memang kondisi yang membuat seperti yang itu. penting ibadah tetap jalan ibadah ya. tetap jalan. Seperti itu. Ada lagi Tirta? Dan sebelum melakukan menyelenggarakan itikaf tadi sudah mengkoordinasikan sejak awal Pak. Iya, betul. Kita kan ada kepanitiaan ya. Memang konsep awal dari pengurus inti yayasan digodok di sana. Jadi kita melihat pertimbangan-pertimbangan bahwa situasi sekarang adalah pandemi COVID-19. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi menghindari kerumunan. Jadi itu yang kita lemparkan kepada kepanitiaan yang digodok panitia. Jadi itu eksekusinya ya seperti itu tadi. Alhamdulillah sih ya tetap jalan ibadahnya tetap jalan meskipun memang mungkin kayak ada pengurangan jumlahnya atau tapi tetap niat kita adalah ibadah. Tetap kita kawal, prokes kita kawal. Betul. Protokol kesehatan. Jadi di depan pengecekan suhu tetap kita lakukan. Yang masuk sini tetap cuci tangan, pakai masker seperti itu.
Ya, alhamdulillah sih informasinya kita sudah dapat ya Pak ya. Makasih banyak. Ya. Kita berterima kasih banyak sama Pak Haji sudah memberikan banyak informasi ke teman-teman. Nanti mungkin Berda sama Tirta minta izin ya Pak ya untuk shoot beberapa tempat di sini. Sekalian kita buat kasih tahu nih buat teman-teman di rumah bahwa gak cuma masjid aja nih di sini teman-teman. Kita bakal bisa nemuin beberapa tempat ibadah yang mungkin kita bakal tunjukkan juga ke kalian setelah ini. Mungkin sebelum ini ya, untuk diketahui bahwa kita ini punya organisasi semacam semi organisasi, itu paguyuban tempat peribadatan Puja Mandala. Oke. Jadi kalau segala sesuatunya yang hal-hal yang kita perlu bicarakan ya di grup itu. Oke. Terkadang sebulan sekali kita ngadain rapat. Jadi kebetulan ketuanya Bapak Wayan Solo, mantan lurah Benua, beliau lah yang mengkoordinir paguyuban itu. Jadi nggak masalah. Jadi apapun yang kita lakukan, ya seperti Idul Fitri ini ya kita informasikan kepada tempat-tempat ibadah lain. Jadi mereka tahulah kegiatan kita seperti itu. Tujuannya rapat itu untuk menjaga toleransi itu Pak? Ya, ya. Oke, betul. Dan jangan sampai ada miskomunikasi juga. Betul. Kita punya grup di WA, grup paguyuban sendiri. Oke, makasih banyak ya Pak ya. Kita mau izin buat shoot tempat-tempat ini. Nanti kalau seumpamanya mungkin kita ada butuh informasi lagi, mungkin kita bakal hubungin Pak. Makasih teman-teman, kita setelah ini bakal menuju ke tempat selanjutnya. Kita bakal cari Kak Queen dan yang lain, oke? Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Thank you. teman-teman. Kita dengan berpenampilan yang berbeda nggak ya? Dan di tempat yang berbeda di tempat juga. yang berbeda juga. Kita tidak di tempat angker, kita tidak di penusan dulu untuk hari ini. Tapi kita lagi ada di suatu tempat ibadah. Kalian nanti akan tahu setelah kita masuk. Tapi bukan di pura juga. Mentang-mentang baju kita begini ya. Bukan. Tapi kita masih menaati protokol. Jadi kita masih pakai masker. Kita tadi cuci tangan juga. Nanti kita akan masuk, akan dititit gitu ya. Cek suhunya. Dicek. Nanti kita akan ketemu salah satu narasumber yang ada di tempat ini. Yuk, ikutin. Dalam tempat ibadah. Dalam tempat ibadahnya. Ini kalian bisa lihat tempat duduk. silang-silang Itu menjaga jarak. Pembatasan tempat ini. ibadah ya. Iya. Tuh. Tapi bukan hanya di sini aja, di semua tempat ibadah juga Semua diperlakukan. tempat ibadah juga ya. Iya. Jadi memang harus berjaga jarak itu tetap. Jadi disilang-silang. Mungkin kalian udah tahu nih kita ada di mana, cuma nanti kita akan lebih lihat lagi. Oke. Jadi kenapa kita menggunakan pakaian seperti ini dan di tempat yang berbeda, karena kita menanamkan rasa toleransi juga ya Kak ya. Toleransi dalam keagamaan. Iya Barda? Iya. Iya. Ada Barda di sana. Iya. Oke, kita langsung aja ke sana yuk. Tapi tempat ibadahnya memang benar-benar dijaga kebersihannya juga ya.
Oke, kita sudah sampai dengan pada narasumber bapaknya di sini. Apa dengan siapa boleh mengenalkan? Saya Pak Alexander Sanikelen. Saya di bagian sekretariatan. Bagian kesekretariatan. Bapak Alexander ya, Pak? Ya, Alexander. Maka Bapak, kita dari Athena Fortune. Di sini kita mau sedikit beredukasi untuk teman-teman para subscriber yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kalau boleh tahu nih, tempat beribadahnya umat yang beragama Katolik, gitu Pak ya? Ya. Bisa dikatakan apa namanya? Kita di sini gereja Katolik dengan pelindungnya Maria Bunda Segala Bangsa. Maria Bunda Segala Bangsa itu nama tempat ibadahnya gitu Ya, Pak tempat ibadahnya ini. Tempat ibadahnya. Kenapa diberi nama Maria Bunda Segala Bangsa? Karena ini terbuka untuk siapa saja yang datang berwisata ke Bali. Jadi dalam tradisi ajaran gereja Katolik, Maria itu menjadi salah satu pendoa, salah satu perantara bagi kami yang berkeyakinan Katolik untuk menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Yesus yang kita iman. Jadi memang tempat ibadah terbuka untuk umum gitu Pak. Untuk umum siapapun yang berkeyakinan datang tersebut bisa datang gitu ya. Dari mancanegara, dari Indonesia. Itu bukan orang Indonesia aja Pak, berarti Bukan. sampai mancanegara ya. Ya, karena dulu sebelum ada COVID ini kami ada pelayanan untuk para tamu-tamu. Jadi doanya itu dalam bahasa Inggris setiap minggu sore. Cuma karena sekarang COVID jadi ya bahasa Inggrisnya dihilangkan. Itu pelayanannya itu dari rumah ke rumah kah atau ke sini? Semuanya ke sini. Oh, jadi memang diatur di sini. Ya, jadi semua yang datang untuk beribadahnya ini menjadi pusat ibadah. Di pusat. Selama pandemi ini Pak, gimana menanggapi hal tersebut untuk yang beribadah? Kalau tadi teman-teman bisa lihat kan sudah ada di garisin tuh ya, sudah ada batasan-batasannya. Terus gimana untuk jadwalnya, kan ibadah pasti ada jadwal gitu Pak ya, bisa tahu tuh ya. Itu gimana untuk jadwalnya, itu mempengaruhi atau enggak? Ya, kita sementara ini memang jadwal ibadahnya kalau hari Minggu itu pagi dan sore. Pagi dan sore. Pagi jam 8, sore jam 6. Dan jumlahnya memang terbatas sesuai dengan Dibatasi ya. daya tampung. Kita mengikuti arahan pemerintah. Dulu kan dari pemerintah Badung mewajibkan yang beberapa bulan yang lalu hanya 50 orang, kita mengikuti itu. Dan sekarang kan sudah 50% dari daya tampung. Itu kita ikutin. Jadi tetap untuk prokesnya tetap dijalani Pak. Tetap Tadi kita masuk dijalani. sudah cuci tangan, lalu dicek suhu juga. Dicek suhu Terus oleh- sudah jaga jarak juga gitu Pak Tetap, ya. ya. Terus kalau boleh tahu Pak dari sejarahnya tempat ini sendiri? Ya, sejarahnya dulu gereja ini dibangun tahun 1995. 95. Ya, jadi gerejanya nggak bentuk seperti ini. Dulu itu kecil, ya, karena jemaatnya masih sedikit. Jadi tahun 95 sudah dibangun semacam tempat untuk orang beribadah bagi karyawan yang bekerja di kompleks di BTDC ini dan karyawan hotel. Tapi dalam perjalanan waktu jumlah umatnya makin bertambah, maka ini direnovasi secara total tahun 2010. Jadi baru total itu 2010 ya. Dirobohkan semua total dan dibangun selama setahun. 2010 itu selesai, 2011 di upacara ini. Kalau dibalikan juga ada di Melaspas. Iya. Kita 2011 di upacara ini sekitar bulan Oktober. Bulan Oktober. Ya, tanggal 16 di upacara ini, dan 17 diresmikan. Gedungnya ini dipakai secara resmi oleh umat Sampai sekarang. sampai sekarang. Mungkin nggak ada yang mau ditanyain Pak. Oke, berarti wisatawan-wisatawan yang menginap di daerah sini, apa mereka tetap beribadah di sini juga Pak? Ya, tergantung dari mereka karena kita gereja Katolik daerah sini itu kan di sini, lalu di daerah Kute. Tergantung kalau mereka menginap di daerah di BTDC dan hotel sekitar, pasti datang ke Ke sini. sini. Berarti untuk tempat ibadah ini sebelum COVID ini biasanya menampung berapa jemaat Bapak? Kalau di sini ini daya tampungnya sekitar 800. 800 ya. Karena mengantisipasi ini penuh, di bawah ada basement itu juga semacam aula begitu. Oh, tempat Umat beribadah bisa juga ya ya. untuk
Jadi semenjak COVID ini jadi dibatasi, Dibatasi. ya, untuk beribadah ya. Area parkir semua penuh Pak ya kalau sebelum COVID ya. Ya, karena jadwal kita kan yang hari Minggu kan hanya Protestan sama Katolik. Kalau di masjid kan hari Jumat. Sholat Jumat Itu ya. semua full biasanya. Sampai masuk ke dalam gereja juga mereka parkir motor. Jadi memang sangat-sangat bertoleransi gitu Iya. Pak ya, siapa yang mau pakai tempat ayo gitu Iya. ya. Oke Pak, mungkin terakhir dari Athena Photo sendiri nih, pesan-pesan untuk semua teman-teman di luar yang dari Bapak pribadi dan mewakili tempat ibadah ini. Ya. Saya secara pribadi dan juga mewakili jemaat di gereja Katolik ini mau menyampaikan bahwa kita keyakinan atau agama apapun kita semua di hadapan Tuhan sama. Bukan mereka, bukan dia, tetapi kita memakai kata kita sebagai semua saudara. Jadi merangkul semua. Merangkul semua keyakinan kita tidak bisa jadikan satu karena kita memang berbeda, tapi dari perbedaan itu kita tetap menjadi satu. Saling menghormati itu saya kira ini yang sangat penting buat kita semua untuk ditanamkan, terutama kepada generasi-generasi muda kita sekarang, karena situasi sekarang itu banyak yang berusaha untuk menggunakan atau memakai agama itu menjadi satu sarana untuk memecah belah, bukan untuk mempersatukan. Tidak semua, tapi ada oknum-oknum Ya, tertentu. agamanya tidak salah, cuma orangnya ya. Orangnya, agamanya semua pasti mengajarkan tentang yang baik, yang Pak ya. benar. Yang baik. Betul. Berarti seperti semboyan kita ya, berbeda-beda tetapi Tetap tetap satu satu juga. jiwa Iya. ya, Pak ya. Jadi untuk di sini itu adanya kesatuan karena adanya perbedaan gitu Pak Iya, ya. iya. Jadi itu sedikit pesan dari Bapak Alex Pak ya. Iya. Jadi terima kasih kita sudah diberikan waktu untuk beredukasi, sudah mengganggu waktunya, dan tadi kita disambut dengan sangat ramah teman-teman. Kita sempat deg-degan aduh gimana nih. Cuman ya bahasa itu kayak puji Tuhan gitu Pak ya. Iya, Kita iya. disambut dengan baik, dengan ramah, dan kita diberikan waktu bahkan bisa masuk ke dalam sambil teman-teman nanti bisa lihat keadaan di dalam kayak apa ya enggak ya selama COVID dan sebelum COVID-nya gitu ya. Jadi kayak udah benar-benar dibatasin, jadi kayak yang mau beribadah tuh tenang aja, semua tuh udah Udah diatur Pak ya, udah diatur. Udah Jadi setelah ibadah pun atau sebelum ibadah disterilkan dan disemprot. disemprot ya. Prokes tetap berjalan juga ya, Tetap Pak. berjalan. Jadi meskipun tempatnya sebesar ini, Iya. tetap prokesnya nomor 1 Pak ya. Iya. Itu yang Setelah terpenting. sebelum dan sesudah ibadah Sudah itu ibadah dibersihkan. dibersihkan, disemprot lagi Disemprot dengan lagi. disinfektan. Desinfektan. Itu tuh. Dis. Desinfektan. Desinfektan. Din Desinfektan. Oke, PR Desinfektan. Pak. Sampai aja selesai nggak akan beres. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit dari kita Pak ya, dan juga dari Sasa juga. Sasa udah senang banget ya main-main ke tempat agama, kan baru lagi nih besok ke pura, terus ini ke tempat ibadah yang baru, dia senang banget. Terus udah gitu banyak pembelajaran yang kita dapatkan ya dari Bapak Alex sendiri. Angga diem aja nggak tahu ngapa dia bingung. Dia bingung. Oke, jadi mungkin lebih banyak ke teman-teman kalau mau datang nggak apa-apa. Ya, silakan. Iya Pak, ada jadwalnya nggak Pak? Atau misalnya tiba-tiba nih orang galau terus ngeliat gereja Katolik dia pengen masuk ibadah gitu kan, ada tuh Pak di film-film kan gitu tuh, itu bisa. Ini karena bukanya sebenarnya 24 jam. Cuma karena situasi sekarang kan di jam 12 nanti ditutup gerbangnya. Jadi kalau orang mau datang silakan, tapi di bawah jam 12 malam. Jadi kalau mau galau di bawah jam 12. Karena di film-film begitu Pak ya kan, dia berdoa, mejanya kan samaan ini berdoa terus tiba-tiba salah gitu Pak. Itu film horor Pak. Itu bahasa film horor. Iya nggak jauh Di sini juga pernah dipakai untuk syuting film horor juga kayaknya. Oh, iya. Ada pasang keranda peti mati di sini ada pernah kayaknya sudah keluar ya. Oke, next kita syuting ke sini yang jadi mayatnya Yuda. Syuting horor. Syuting horor. Oke teman-teman, terima kasih Bapak, terima kasih Ya. sekali waktu. Terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya buat kita Kita dan sudah berkenalan juga. yang berbagi ilmu juga. Juga untuk teman-teman di luar sana. Pokoknya jangan lupa di like, Komen, and share. subscribe, dan juga kalian bisa share jika bermanfaat untuk kalian, dan kasih tahu ke teman-teman semua kalau Puja Mandala sudah aman. Iya. Jadi kalian bisa beribadah kapanpun di bawah jam 12. Tahu diri, ya Pak ya.
tuh malam juga ya. Iya. Jagain. Oke teman-teman, terima kasih. Kita akan ke Barda. Iya. Dia lagi di Puro ya. Dia di pura di sana. Jadi Iya. Puro di paling ujung. Yuk, cus. Dadah. Dadah. Oke, tadi kita sudah selesai dari Gereja, iya. Katolik ya. Gereja Katolik Apa ayo? Maria Segala bangsa. Maria Bunda Segala Bangsa. Maria Bunda Segala Bangsa. Iya. Jadi tadi ada sedikit sejarahnya. Sekarang kita di Vihara. Wihara Buddha Guna. Tapi tidak bisa masuk. Iya. Macam maling aja lari. Tada! Kita udah sampai di Wihara Buddha Guna. Kita sudah sampai di Thailand. Ya, ke Thailand. Terasa ke Thailand ya. Negara Bangkok. Gajah Bangkok. Gajah putih. Gajah putih. Ya, Thailand. Thailand. Gajah Iya. putih. Dari mana Gajah Bangkok? Nih, Wihara Buddha Buddha Guna. Pengurus cabang bla bla bla. Jadi tutup. Mana dia kamera? Oh nih. Jadi tutup guys, dikunci. Iya, Tapi nanti kunci kamera tolong ya di shoot ngumpet-ngumpet dalam-dalamnya. Kita nggak bisa masuk. Mungkin ini dikhususkan untuk yang pada saat beribadah aja mungkin ini dibuka. Ya, jadi tidak 24 jam dibuka. Jadi kita akan kasih lihat depan-depan aja. Cuma depannya udah bagus banget, apalagi dalamnya ya. Seperti kerasa di Thailand ya. Thailand. Thailand lagi. Nanti gue jualan jambu, rujak jambu, Ya, rujak jambu, jambu kristal. jambu kristal. Ya, Mangga juga, jambu juga itu. Oke. mau jualan makanan. Oke. Mungkin kita habis ini langsung ke Puro. Iya. Di situ kita ke gereja Protestan. Di sana di Pura juga udah ada Barda ya. Ada Barda sama Tirta, Empul. Bunyi. Shh, udah. Terus kapan lagi kita? Dan Udah tadi bilang ke Puro. Yaudah, mungkin kita kasih lihat depannya yuk. oh, kita di Ini Gajah Putih, Gajah Putih. bukan Gajah Bangkok. Bukan di Bangkok. Kita bukan di Thailand. Nih, Nama silakan budaya. masuk bagi yang mau Beribadah. tapi dikunci. Ini dikunci dari dalam. Ini nggak bisa masuk. Nah, seperti inilah situasi wiharanya Kak ya. Bisa jadi. Ini tempat cuci tangan. Jadi di sini tetap prokes itu masih dikedepankan ya. Tempat cuci tangan, punya ada Buddha, ada naga. Ornamen-ornamennya gini bagus ya Kak ya. Bagus. Warnanya lebih ke emas-emas dan putih gitu ya. Cuman sayangnya kita tidak bisa mendapatkan sejarahnya ya. Iya. Nanti kita coba bantu cari tempat lain deh. Oke, yaudah. Di sini panas, kita langsung mau nyusul Barda. Barda. Jangan lupa teman-teman di like, Comment, comment, share. subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Bye bye. Bye bye. Ayo. Oke teman-teman, kita sudah di dalam depan pura. Depan pura. Barda udah di dalam, tapi Tirta nggak tahu lagi kemana ya dia. Mungkin lagi ke toilet apa gimana dia. Ya, tadi nggak bilang. Kita ada di Pura Jagatnata Nusa Dua. Jagatnata Nusa Dua. Nah, Itu Balinya, ini Iya. Jakartanya, ya kan. Jadi ini ada sudah ditandatangani oleh Gubernur Bali yang lama, Dewa Barata. Dewa Berate. Berarti pura ini diresmikan 30 Agustus ya. Ya, Oh yang 30 Agustus 2004. 2004. Udah pada berlama-lama. Kita susul Barda, cus. Kita sudah sampai Di Puri Agung, Pura Agung Jakarta. Swastiastu. Swastiastu. Jadi ini ada sedikit pembangunan Pembangunan area undercover, underpass. underpass. Katakanlah. Oh, gabut, ngungsi dari tadi. Iya, Kan? ribet sih. Swastiastu, Pak. Jadi jadinya sendiri. Iya, si Tirta lagi keluar sebentar. Jadi Barda
tadi sempat bincang-bincang sih sama beliau, ngebahas soal sedikit sih, belum bahas banyak sih. Mungkin kita cari tempat yang enak apa di sini aja atau gimana nih? Situ kali ya, Pak, boleh di situ nggak? Silakan dulu. Tuan rumah duluan. Kita tidak tempat makan. Iya. Oke, kita sudah di tempat selanjutnya ya Kak ya, dan Berda sudah ketemu sama kalian berdua dan bertiga. Jadi Kak, tadi Berda sudah sempat tanya-tanya sih sama beliau tentang apa ya, istilahnya kayak bapaknya sebagai apa segala macam. Mungkin kita lebih detailnya lagi ya buat teman-teman juga di sini ngebahasnya soal apa. Iya boleh. Nah sebelum lanjut ke materi ini boleh ya bapaknya mungkin kenalin dulu siapa bapaknya di sini sebagai apa juga. Saya di sini sebagai pemangku untuk di Pura Puja Mandala dan nama saya adalah Pak Ketut Sudiarta, Pak Mangku Ketut Sudiarta. Pak Mangku Ketut Sudiarta. Ya. Oke. Sudah lama Pak menjabat sebagai Pemangku di sini. Menjabat sebagai pemangku ini baru sekitar 1,5 tahun lah. Oh baru 1,5 tahun. Oke. Sebenarnya sejarah saya sudah di sini sebagai tenaga kerja dari naungan koperasi ITDC. Oke. Saya sebenarnya di sini sebagai garden awalnya. Dan gitu karena Pak Mangku yang dulu dia sebelum saya dia kena musibah sakit, akhirnya tidak bisa beraktivitas. Akhirnya mungkin sudah setahun dia tidak bisa melanjuti tugasnya di sini. Dari penanggung jawab pura ini merasa keberatan tidak ada pemangkunya. Itu ceritanya. Karena pura kan identik dengan pemangku ya Pak. Iya, itu karena dia sebagai penanggung jawab untuk upacara, itu yang rumah sehari-hariannya itu yang jadi adalah akhirnya sepakatlah umat Hindu yang bertanggung jawab di sini itu mengadakan pertemuan rapat dan sepakat saya diangkat di sini sebagai pemangkunya. Jadi satu-satunya pemangku di sini Pak. Ya. Keren. Jadi satu-satunya pemangku. Jadi beliau ini menggantikan yang sebelumnya baru menjabat 1,5 tahun. Cuma udah cukup lama Pak ya. Sudah. Saya sih bekerja di sini dari tahun 2016. Oh wow. Jadi udah cukup tahu sejarah di sini dong Pak ya. 2016 ya. Oke, kalau gitu bisa ceritakan sedikit sejarahnya nih Pak dari pura ini. Ya sepengetahuan saya masih ke dalam berita, artinya berita angin kan gitu ya. Ya sepenuhnya kenapa? Ini kan sudah berdiri dengan posisi tahunnya kurang lebih 1996. Ya 1996. Dan itu saya baru 2016 kan masih jauh berarti beritanya sekedar berita angin kan itu intinya, tapi mungkin tidak begitu terlalu jauh gitu loh. Pura ini ya tempat pemujaan yang ada di Puja Mandala ini sebenarnya gagasan dari pengembang pariwisata yang masih duduk di sana pada waktu itu, kalau nggak salah itu Menteri Job Api pariwisatanya yang dulu itu, mungkin sekarang dia udah almarhum. Udah gitu melihat dia perkembangan di Nusa Dua karena Nusa Dua itu prioritasnya pariwisata. Dia ada keinginan ya satu melihat Puja Mandala, artinya namanya Puja Mandala, artinya dia melihat banyak sekali akan dikunjungi oleh orang-orang luar ke Nusa Dua, atau juga banyak tenaga kerja yang dari luar Bali, dari luar daerah tinggal di Nusa Dua. Ya, itu yang jadi kita dipikirkan dulu. Akhirnya supaya jangan jauh-jauh dia gini beribadah gitu. Akhirnya disepakatlah dia mengumpulkan tokoh-tokoh agama. Dikumpulkan dan sepakat dia di sini membangun tempat ibadah. Itulah ya. Jadi
Jadi memang tujuan itu semua untuk orang pariwisata dan yang bekerja gitu Pak Ya, supaya itu tidak diutamakan. jauh-jauh. Iya, diutamakan. Supaya nggak jauh-jauh beribadah, jadi ditaruh di sekitar sini gitu ya. Jadi makanya terbentuklah Puja Mandala yang dari semua agama tuh ada gitu Pak. Ada, ya. Oke, itu jadi sedikit sejarah dari Puja Mandala itu sendiri gitu ya. Ya, ya. Jadi biasanya pemedaknya dari mana saja yang tampil di sini Pak? Kalau pemedak itu ini sebenarnya umum dalam pengertian orang bebas gitulah, baru dari manapun ya dia bisa kesini sembahyang karena ini sistemnya umum. Karena Untuk umum ya Pak ya. untuk umum. Karena pengertian juga seperti bilang tadi banyak orang yang di luar dari ini akan bekerja di sini, terutama umat Hindu kan juga. Iya. Itu yang dipikirkan dari dulu itu, dan juga tujuannya juga daya tarik pariwisata karena ada satu-satunya tempat ibadah yang bersamaan hanya di sini aja yang ada. Oh iya, iya benar karena memang dimanapun nggak ada Pak ya. Nggak ada. Mungkin itu dah Daya tariknya untuk daya tarik pariwisata juga, karena juga banyak sekali pariwisata yang merasa tidak percaya. Nah gitu. Ya makanya itu salah satu daya tarik kita juga untuk datang ke sini gitu Pak ya, karena di tempatan kan ya biasanya kita penelusuran horor edukasi yang cuman ya seperti itu aja, cuman kali ini kita kayak satu tempat udah mendapatkan beberapa ilmu gitu dari Hindu, Buddha, cuma tadi kita nggak masuk juga ya karena itu memang tutup ya Ya itu sebenarnya buka, tapi kita sih sebenarnya kalau ke sini itu minimal sebelum acara kita diadakan kapan itu kita harus informasi kita ada juga. Kalau dadakan itu kita bisa ada dan tidak ada kan itu intinya begitu. lagi kebetulan banget bapaknya ada ya jodoh kita. Sekarang kan lagi situasi pandemi nih Pak. Bagaimana, apakah orang-orang masih tetap sembahyang di sini atau bagaimana? Masalah sembahyang tetap ada, cuma kita kan sesuai dengan aturan pemerintah juga, artinya dengan aturan pemerintah protokolnya diginikan juga gitu, ditaati sesuai dengan itu, dan juga ada batas-batasnya orang juga sembahyang gitu, artinya karena aturan pemerintah. Kalau dulu kan ya bisa biasa aja. Bebas, ya. Jadi memang tadi sudah ada cuci tangannya juga ya Pak, jadi sudah lengkap. Nanti kita akan coba shoot ke dalam, kita nggak bisa shoot di dalam karena kita nggak mau sih sembahyang, cuma kita nggak bawa cadar ya. Nah, kalau mau sembahyang orang ini sembahyang kan nggak selalu harus pakai cadar. Iya. Artinya kita yang penting kan niat kita. Kita niat teman-teman, jadi aku nanti sembahyang, nanti jadi. Tapi Wardah mau tanya dulu nih. Oh iya. Wardah mau tanya dulu Oh, ya. ada Wardah, Kayaknya berasa nggak ada Wardah banget ya. Pak, Wardah mau tanya dong Pak. Ini kan maksudnya tempat ibadahnya nggak cuma pura aja Pak ya, tapi ada beberapa tempat ibadah lainnya. Untuk menjaga toleransi yang mungkin Bapak sebagai mangku di sini lakukan itu apa Pak? Saya di sini sebenarnya sebagai toleransinya sebenarnya ya, tidak perlu dicurigai dan ini kan artinya karena di sini tuh semua tokoh agama yang ada di sini itu sudah menyatu, menyatu. Apapun yang terjadi di sini sedikit aja sudah dikumpulkan, sudah diketemukan gitu. Gitu ya. Apa masalah yang ada, apa rencananya akan dikerjakan, itu sudah sudah dikoordinasikan. Yang disebut nama paguyuban. Paguyuban itu meliput tokoh-tokoh agama dan sudah ada grup paguyuban gitu loh. Sekali aja dia sudah dilepasin di grup, udah tahu semua kapan ada apa, ada kegiatan apa itu. Berarti untuk menjaga toleransi itu sendiri tetap koordinasi di paguyuban itu ya Pak ya. Informasi untuk paguyuban dan kita di sini tidak ada istilahnya, tidak ada yang mencurigakan. Sedikit ini contoh juga. Iya. Ada masalah di luar, bukan di sini. Kita di sini sudah siaga mengatasi itu loh, supaya jangan kita di sini diprovokasi orang-orang luar. Betul. Gitu. Nah, karena apa? Sekarang banyak kedok-kedok yang dipakai, ada yang pakai ustaz, ada yang pakai pendeta, ada yang pakai segala sesuatu yang dipakai kan tuh. Itu kuncinya sebenarnya menurut perhatian di sini sama tokoh agama itu sebenarnya hanya provokator untuk kita pecah belahkan. Ya, pasti itu Pak ya. Karena apa banyak kalau memang seperti kemarin saya dengar dilihat di media itu banyak yang mengatakan ustaz. Kalau benar-benar ustaz tidak ada
Karena memang itu lagi viral kan Pak ya. Iya. Itu namanya sebenarnya agama memang tidak salah, pesan oknumnya ya Pak Ya, ya. karena menurut saya agama apapun yang diajari itu semuanya bagus, tidak Betul. ada perbedaan. Karena apa? Satu tujuan, cuma caranya yang berbeda. Berbeda. Itu yang ada perbedaannya gitu loh, caranya aja. Cuma caranya saja yang berbeda. Ya seperti Ini kita adalah mau ya seperti kita menuju Denpasar, kemanapun bisa jalan menuju Denpasar. Jalannya Kan banyak. itu banyak jalan-jalannya, tapi titik tujuannya ke Denpasar. Ya, betul. Kan itu intinya begitu. Agama pun begitu. Iya. Semua agama intinya mengajarkan kebaikan ya. Yang penting seperti saya merasakan itu yang penting kita diaku di Indonesia karena kita bersatu di Indonesia. Betul. Kan tuh. Diaku, jangan bikin agama lain dan apa diaku itu juga sebenarnya menurut saya tidak bagus. Biarpun ya bahwa artinya tujuannya bagus, tapi kita tidak diakui oleh pemerintah. Iya. Untuk apa? Untuk apa? Itu yang perlu juga masih kita gini kan. Di Indonesia, di pemerintah dan diterima dengan baik di Iya. masyarakat Pak ya. Betul banget. Jadi Pak, untuk terakhir dari Athena sendiri, pesan-pesannya untuk teman-teman di luar sana gimana? Kan ini pasti setelah dan masih COVID ini kan Iya. masih sepi nih Pak ya. Apa Saya Pak? sih sebagai sebagai pemangku di sini merasakan juga ajaran-ajaran agama sedikit tahu juga tujuannya apa kan itu. Pinginnya kalau memang kita benar-benar mempelajari agama, mengapa sekarang agama itu dipakai kedok permusuhan, sedangkan agama itu tujuannya paling mulia. Iya. Seperti contohnya kita berjalan, inilah tongkat agama, itu adalah tongkat perjalanan kita. Iya. Nah itu loh. Kalau tanpa tahu apa tongkat, otomatis kita akan jalan dengan sempoyongan. Betul. Itu. Jadi tidak ada pegangan Pak ya. Ya ada pegangan. Bagi saya mudah-mudahan dimanapun umat apapun dimanapun dia berada, mari kita bersatu dengan tujuan kita, biarpun beda agama, karena agama itu semuanya bagus. Betul. Jadi dari sini juga Mudah-mudahan di tempat lain berani menyatukan seperti adanya di Nusa Dua di sini, supaya kita bisa hidup harmonis. selaras Pak ya. Ya. Jadi memang kenapa pakaian kita berseragam kayak Barda pakai baju muslim, aku agak Sasa pakai kebaya karena ya seperti Puja Mandala ini Pak ya, bersatu tapi tetap Berbeda tapi tetap satu. Ya ini Bineka. Ya karena Puja Mandala ini yang disebut ya satu rumah beda kamar. Betul. Oh iya betul. Sebutannya. Ini kamar yang mana ya? Yang ini yang Oh ini. iya, ini kamar kita. Karena Aku numpang, menuju. aku numpang. Kita bisa Apa dengan kondisi di Puja Mandala, semua tempat ibadah itu bisa dikunjungi oleh siapa saja. Ya, kayak kita nih, saya Barda. Siapa aja yang bisa kunjungi. Yang penting tata sopannya. Itu yang penting. Tata sopannya ada. Kita dengan kondisi masuk kita permisi dengan yang masing-masing berjaga. Betul. Itu ya. Nggak nyelonong. Nyelonong gitu loh. Nah, Karena kita tadi sebelumnya juga sudah minta izin ke pihak Dan terima kasih Bapak sudah disambut dengan baik, dengan ramah. Kita masih boleh meliput, kita bisa tahu sedikit banyak kan tentang Puja Mandala Betul. ini dan puranya ini sendiri Pak ya. Karena kan pura kan orang tuanya ya pura semua sama, kan ada makna di balik Puja Mandala ini. dan saya di sini mungkin juga supaya mungkin di luar mengerti dengan kondisinya saya di sini, saya menerima siapa saja yang ke sini, biarpun lain agama Hindu, kalau mau dia ke sini itu tujuannya baik, mau doa ke sini, saya terima dengan lapang dada. Dan saya bukan hanya sebatas kata, banyak sekali yang terjadi di sini orang Muslim ke sini lancung-lancung, maaf Pak, saya boleh nggak saya doa sih? Kalau dia sudah niatnya berdoa silakan. Kenapa? Tujuannya sama. Doa Itu yang diterima di sini, tidak ada perbedaan antara agama. Orang agama hanya agama di pura, hanya agama Hindu, bukan. Semua agama bisa. Itu loh. Semua boleh masuk, Boleh masuk dengan berdoa. ya itu lah. Tapi masing-masing ibadah itu punya larang-larangan. Itulah yang perlu kita Ada norma-norma hormati, gitu loh, taati gitu. Karena apa, tujuannya sama. Nah, mungkin di pura, kalau di pura orang yang berkunjung secara artinya orang lain ataupun orang Hindu, ada tata tertibnya masuk, ada tertibnya ya tak boleh naik sampai ke atas, itu yang mungkin itu karena apa, tujuannya kan menyakralkan istilahnya menyakralkan atau mensucikan gitu loh.
tempat agama lain pun ada juga yang itu tidak diperbolehkan oleh sembarangan orang naik kan memegang kan itu. Ada Nah, itu. gitu ya. Ya itu yang sebenarnya perlu kita taati, dan tidak masalah gitu loh. Tapi yang pasti ya kalau kubur ya harus berpakaian adat. Adat, sopan. Supaya terus Ini. yang berhalangan kemana pun Iya. ya. Selendang ini contoh satu selendang. Iya, selendang karena juga di sini juga ada tertibnya kalau orang pengunjung ke sini masuk ke dalam, terutama masuk sampai area dalam itu wajib pakai sarung atau pakai selendang. Ya, minimal. Dia kalau mau pakai celana pendek, artinya mau pakai hanya celana pendek gitu loh. Ya kalau celana pendek di dalam kan lain ceritanya tidak kelihatan itu. Ya. Luarnya nih Pak ya. Ya, di luarnya pakai celana pendek itu tidak kelihatan pendek, itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam. Itu. Kemana pun karena nggak sopan. Nggak sopan. Kalian bertamu kemana juga nggak sopan nih Pak ya, celana pendek. Ya, Apalagi ya, menghadap masjid, Tuhan. ya, Bukan, jangan. itulah tertibnya ke dalam. Minimal itu dah satu berhalangan kalau memang datang bulan tidak diperbolehkan masuk karena dianggap ini tempat suci. Gitu. Tempat ibadah pertama ya kalau nggak salah. Ya itulah tertibnya juga perlu, dan juga mungkin dari tata tertib sopan santunnya seandainya kita berfoto-foto, jangan berfoto yang bikin model-model. Apa karena apa sebabnya tidak diperkenankan untuk berfoto bergaya terlalu melebihi, karena ini tempat doa. Kalau doanya seperti kita yang enak itu seperti ya apa namanya itu kan bisa jadi. Nah itu loh, itu karena ini tempat doa, karena pemujaan kita tidak, yang penting sopan itu loh pengertiannya, jangan bikin yang aneh-aneh. Ya itulah yang kalau di tempat ya, kalau di tempat di luar silakan sebagai bagaimana gaya kita foto silakan. Ya, itu. Karena tempat ibadah dihormati harus. Iya, kadang-kadang ada gaya nungging kan itu istilahnya. Itu kan lah. Nggak ada bahannya Pak. Ya, lah itu loh. Itu loh, itu kan tidak sopan. Itu lah perlu. Karena ini tempatnya tempat pemujaan, tempat ya pemujaan. Ya. Itulah perlu juga kita pahami juga dengan daripada pengunjung juga gitu. Atas panjangan terlalu bebas gitu loh, karena ini Oke teman-teman, itu tadi sedikit masukan, nasihat dan sedikit Ilmu pencerahan pengetahuan, untuk kita para anak-anak muda Pak ya, yang sangat-sangat tidak paham banget agama. Cuma terima kasih sudah diberi masukan kepada oleh Bapak. Nanti teman-teman semua di rumah juga bisa melihat dan jangan lupa di-share. Dan di sini itu sudah aman Pak ya untuk yang mau beribadah. Itu boleh jam berapa nih Pak? Maksudnya jam 5 batas waktunya ya? Nah begini, saya sih dari pihak kantor itu bukan jam 5 aja. Dari pihak kantor saya kan ditugaskan di sini dengan artinya dengan waktu jam 5 saya diperbolehkan pulang. Office hour, Ya, jam kerja. jam kerja. Jadi Tetapi kalau untuk beribadah itu buka 24 jam. Gitu, tidak ada batasnya. Tapi memang namanya di rumah harus ada yang memandu ya. Iya. Ya kadang-kadang kita bukan selalu dimandu itu udah otomatis kita bisa sendirian, tapi kalau di sini kan udah dipersiapkan perasaan persembahyaan itu disiapkan, karena itulah yang waktu orang itu tidak terlalu bisa dipakukan gitu ya. Kalau tidak ada tempat supaya bisa tetap orang sembahyang, makanya persiapan ya disiapkan. Oke teman-teman, ini sedikit lagi tambah dari Bapak. Jadi kalau mau sembahyang ibadahnya 24 jam ya. Betul. Cuman memang Bapaknya Pak Mangku ini kalau mau ketemu itu cuma sampai jam 5. Karena memang jadwal dari kantornya jam 5 gitu Pak ya. Jam kerja. Oke, dan mungkin sekian dari kita dari Pura Jagat Nato Nusa Dua. Nanti kita akan kasih lihat di dalamnya seperti apa. Sekarang kita mau sembahyang, karena dari rumah aku belum sembahyang. Kita sembahyang di sini enggak ya? Ya selesai ya. Semua kita sembahyang di sini. Untuk teman-teman jangan lupa di like, Comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Bye bye.
Oke, teman-teman, kita sudah di lokasi terakhir di sini di Puja Mandala. Ya. Iya. Dan kita sudah di gereja Kristen Protestan ya, betul ya? Iya, betul. Dan langsung kita datengin narasumber kita hari ini yang bakal kita tanya-tanya seputaran tentang gereja ini ya, Kak Queen dan Angga ya. Dan boleh nih Pak. Udah kesini Iya. ya, Pak, cuman bapaknya terbuka. Oh gitu, belum ketemu, sempat ketemu bapaknya. Cuman ya kita bersyukur ya ketemu bapaknya langsung biar informasinya juga nggak simpang siur. Betul banget. Boleh nih Pak mungkin dikenalin sama teman-teman di rumah, nama bapak siapa, terus di sini sebagai apa juga? Baik, adik-adik, selamat datang di Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Bukit Doa. Saya di sini sebagai pendeta Oke. dan juga sebagai ketua majelis Ketua majelis. bagi jemaat yang ada di tempat ini. Oke. Berarti sebagai pendeta sekaligus ketua majelis ya. Iya, Oke. pimpinan gereja di sini. Pimpinan Iya. di sini. Oke. Kalau Bapak keberatan nggak untuk menceritakan sejarah dari tempat ini sendiri atau gereja ini sendiri? Iya, sejarah berdirinya gereja ini itu adalah blessing ya, suatu Blessing. berkat atau anugerah dari pemerintah. Oke. Di mana pada waktu itu Bapak Menteri Pariwisata Pak Chok Ave, beliau lah yang memiliki ide supaya Bali ini menjadi lebih menarik bagi para turis, kemudian juga terbangun kerukunan bagi semua umat yang ada di Bali. Toleransi juga ya? Iya, dan kerukunan dan toleransi di Bali. Dan untuk terwujudnya hal tersebut, maka dicarilah satu lokasi yang waktu itu dikatakan ini, sebagian yang mengatakan ini hutan, masih hutan begitu, sebagian yang mengatakan ini sebenarnya tempat pembuangan sampah. Oh. Jadi disinilah tempat yang dipilih untuk berdirinya sebenarnya 6 agama ya. Jadi ada Konghucu satu lagi yang kelupaan. Nah, dengan tujuan dengan adanya komplek rumah-rumah ibadah di sini diharapkan ini mencerminkan adanya satu keharmonisan, Betul. adanya kedamaian, kerukunan dan kenyamanan. Nah, kalau sudah damai, rukun dan nyaman, turis-turis itu akan senang ke Bali. Betul. Mereka merasa safe ya, mereka merasa nyaman dan aman. Betul. Dan itu betul terjadi bahwa setelah dibangun tempat-tempat ibadah di sini, orang-orang yang bekerja di sekitar hotel-hotel, restoran dan juga semua penunjang pariwisata bisa memanfaatkan tempat ini. Ya, baik yang Hindu bisa ke sebelah, kemudian yang Kristen di sini, yang Buddha di sebelah, kemudian Katolik dan juga di Muslim, sehingga jadi hidup juga. Jadi tempat ini menjadi hidup karena warga-warga yang memeluk agama masing-masing itu punya akses yang lebih dekat, Seimbang gitu ya Pak ya? seimbang jadinya. Nah, jadi Nama Bapak siapa? namanya Pendeta Inengah Suama. Bapak Pendeta Inengah Suama. Ya. Nanti kita bakal tulis ini. Oke. Siapa saja nih yang biasanya berdoa di sini? Di sekitar Iya, jadi awalnya sekali itu dirintis oleh satu jemaat yang ada di Kute, jemaat Legian, jemaat Philadelphia Legian yang punya gereja Bali juga, merintis ke sini. Kemudian di sini ada beberapa warga Bali, orang Bali yang bekerja di sekitar BTDC ini atau ITDC ini. Nah, kemudian setelah pasti bahwa ini dibuka untuk umum, maka mulailah berbaur dengan teman-teman kita yang dari Jawa, dari Batak, dari Ambon, dari Luar NTT, pulau, ya. luar pulau. Jadi sekarang ini hampir seluruh Indonesia, bahkan dari orang-orang asing, orang Jerman, Oke. orang-orang asing, orang Jepang juga di sini menjadi warga. Untuk di tempat ibadah ini menampung berapa orang? Coba. Kapasitas. Kalau kapasitas daya tampungnya, kalau untuk di lantai 1 ini 700 sampai 800 orang, Pak. Dan 6 lantai. 6 lantai. Ini 6 lantai tapi turun ke bawah. Oh, Ini lantai ada 1. basement, ada base. Jadi ya dari sini 1, kemudian di lantai 2 itu juga gereja. Kalau di situ 600 orang. Wow. Kalau di lantai 3 itu rumah pendeta.
Oh. Pendeta tinggal di lantai 3. Lantai 4 dulu waktu sebelum COVID itu kita punya geraha, kita punya penginapan. Oke. Jadi ada juga turis-turis yang pelancong itu kemampuan dananya sedikit. Di sini hanya 100.000 satu malam, satu tempat Itu tidur. sebelum COVID tuh Pak ya? Sebelum Sekarang COVID. udah nggak ada. Sekarang kita stop karena di samping sudah tua. Jadi bangunan ini sudah 24 tahun. Iya. Jadi sudah tua, sudah tidak layak jual lagi. Ya. Kemudian di lantai 5 itu adalah satu ruangan aktivitasnya anak-anak. Anak-anak muda, anak-anak remaja, Youth gitu masih youth ya, kita kasih space di sana. Lantai 6 itulah ada 12 ruangan doa. Jadi di situ ada ruangan-ruangan untuk setiap orang itu berdoa. pada pendoa ya Pak? Iya, jadi Kayak ruangan khusus gitu berarti Pak ya? ruangan khusus untuk berdoa. Itu 24 jam. Oke. Jadi kapan saja orang mau datang berdoa, dia bisa berdoa di situ. Jadi keren tuh ya, nggak tinggi ke atas tapi ke bawah Pak Iya, ya? Kita ke malah bawah. nggak tahu malah ini. Boleh kalau misalnya habis ini Oh ya. Oh, kita bakal lihat lihat. turun gitu. Jadi Jadi sekarang kan masih masa pandemi nih Pak. ya Berarti untuk jemaat-jemaat yang berdoa di sini dibatasi ya mungkin? dibatasi. Jadi seperti kursi-kursi ini kan jaraknya 1 meter lebih. Ya, Jadi tadi sebelum kita bongkar ya. iya, itu mengikuti protokol kesehatan. Betul. Sehingga di sini bertahap di masa pandemik ini kita hanya pertama itu kalau zonanya merah kita maksimum hanya 50 orang di dalam ini. Di bawah 50 jadi gereja yang segede gini kapasitas kalau digabung ini kan ribuan. Iya, betul. Itu hanya puluhan saja. Kemudian setelah zonanya itu hijau, kuning atau hijau, boleh maksimum 50%. Bertahap Ya, sedikit, bertahap. Jadi belakangan ini sudah mulai kita bikinkan datang, tapi tetap ketat ya. Mereka harus sehat. Kemudian anak-anak belum boleh datang. Kemudian juga orang-orang tua juga belum. Lansia-lansia belum. Ya, lansia-lansia belum. Protokol kesehatan juga ya. Nomor Iya. 1 protokol kesehatan. Nomor 1 protokol kesehatan. Ya. Jadi Meskipun untuk- suasananya pandemi ya Kak ya, tapi tetap yang namanya ibadah kan juga tetap kita jalani ya Kak ya. Seperti Iya. itu. juga tempatnya juga masih Bali banget Pak ya. Tempatnya terbuka, jadi ini menguntungkan kita. Biasanya yang berbahaya itu kan tempat pakai AC. Iya. Kalau kita ini gereja ini salah satu keunikannya juga adalah terbuka. Dia menyatu dengan alam. Betul. Dan ini Bali banget ukirannya bisa dilihat ya. Iya. Terus pokoknya Bali banget Tuhan saya. Mendekati pura, samping ini pura. Pura. Kalau bisa lihat tuh, samping ini pura. Jadi kayak memang terbuka banget Pak ya. Iya. Jadi tidak ada halangan apapun di sini gitu. Memang benar-benar toleransinya tuh besar banget dan Nah. tidak ada perbedaan Pak ya. Iya, betul. Nah kalau ngomongin toleransi nih Pak, tadi kan maksudnya kita juga beberapa tempat sudah nanyain hal yang sama juga. Iya. Bagaimana sih cara Bapak nih selaku pendeta juga di sini untuk menjaga toleransi? Setiap ini kan aturannya berbeda ya. Bagaimana nih kita bisa menjaga biar istilahnya kayak saling menghormati dan sebagainya. Dari Bapak sendiri mungkin ada tips? Iya. Cara yang pertama adalah kita mencari nilai-nilai agama yang bisa mempersatukan kita. Oke. Semua agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Katolik, Konghucu memiliki nilai-nilai luhur, nilai-nilai mulia, nilai-nilai yang suci. Jadi itulah yang kita kembangkan. Nilai-nilai yang mulia dan suci itu yang sudah menjadi nilai universal, sudah menjadi nilai universal, Iya. menjadi nilai umum ya. Misalnya semua agama mengajarkan cinta kasih. Semua orang suka itu. Semua agama mengajarkan kebaikan, kedarman. Semua agama mengajarkan saling menolong. Nah, itulah caranya kita membangun toleransi. Kita kembangkan nilai-nilai yang bisa mempertemukan kita. Oke. Ya, tentu ada sedikit perbedaan dan caranya. Mengenai perbedaan dan cara ini kita perkecil. Oke. Kita biarkan itu menjadi keyakinan masing-masing. Kita tidak sentuh karena itu dijunjung tinggi. Betul. Nah, itu kita hormati. Nah, jadi yang kawan-kawan kita yakini dan percayai, kita hormati,
kita tidak singgung-singgung tentang hal itu. Kemudian apa yang kita kira-kira bisa mempertemukan kita dan mempersatukan kita kembangkan itu. Sehingga di sini sangat guyup, sangat harmonis sekali. Iya sih. Jadi kalau di gereja ini ada hal-hal yang kita agak besar, kita mengundang mereka. Kita undang semua di sini. Seperti kemarin ada perpisahan pendeta, jadi pendeta lama pergi ke tugas yang baru, ada pendeta baru yang datang, jadi kita undang semua. Kayak reunian gitu kan? Ya, jadi semua diundang, kemudian sekaligus perkenalan. Oke. Nah, kayak kemarin baru selesai ini melaspas, ini kan baru ditugar, ini baru di melaspas. Kami juga diundang, kami ikut di situ. Kami menyaksikan semua, ada tarian, ada bondres, ada sambutan-sambutan, jadi ramai pokoknya. Nah, kalau setiap hari Jumat ini kan ada sembahyang di sebelah di masjid. Iya. Itu staf kami yang jaga. Oh, Staf kami yang jaga. saling backup parkir. gitu ya. Kemudian mereka juga dikasih beras. Oke. Dapat sekali tuh masjid tuh. Jadi staf kami yang jaga parkir tuh dikasih beras, Alhamdulillah. dikasih berkah ya, dikasih saling berkah. membantu juga seperti itu. Jadi rasa toleransinya sangat kuat sekali di sini. Iya, kalau untuk di sini nih memang top banget gitu ya. Kita betul-betul saling mendukung, saling Mudah-mudahan, mendukung iya. antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan juga toleransi yang ada di sini bisa dicontoh sama teman-teman yang ada di manapun berada ya Kak Queen ya. Karena memang kalau kita ngomongin masalah perbedaan, semuanya ada perbedaan. Cuman betul. bagaimana cara kita menghormati dan menghargai perbedaan itu ya Pak ya. Iya, betul. Seperti itu. Sama, tapi cara ini Gitu. Mungkin terakhir dari kita Athena Forte dan untuk pesan-pesan dari Bapak pribadi nih gimana untuk teman-teman di rumah mengenai apalagi selama Covid ini tempat ibadah itu gimana? Iya. Untuk teman-teman yang ada di rumah, jadi ini ada satu media sosial channel YouTube Athena Fortune. Athena Fortune. Iya. Tolong di subscribe ya. Di Makasih. subscribe, kemudian ditonton terus, Iya. di share, kemudian dilihat kegiatan-kegiatannya. Ini adalah satu kreativitas anak-anak muda yang luar biasa ya. Jadi Amin. kalian masih muda sudah bisa meng-create sesuatu yang terkait dengan kehidupan ya, Betul. kedamaian, kerukunan, kemudian keharmonisan. Ini sangat luar biasa. Amin. Ya. Amin. Ya, karena di Jadi- luar sana kan banyak kan Pak yang penistaan agama, apa segala macam gitu. Ya. Banyak yang request ke kita suruh ke Puja Mandala gitu. Ya, jadi kalian sudah tepat datang ke tempat Terima ini. kasih juga Ya. sudah sambutannya sudah sangat luar biasa. Kita sangat istilahnya kayak dengan apalagi kita datang dengan pakaian berbeda Iya, gitu iya. kan, dengan disambut yang sangat luar biasa, kita jadi wah bagus juga nih sambutannya, nggak salah kita datang ke Puja Mandala. Ramah, sangat ramah dari tempat pertama sampai ini yang terakhir itu ramah-ramah semua. Tapi bapaknya terbuka, terus banyak masukan kita untuk anak-anak muda juga yang di rumah, yang di sini juga. Pikiran kita lebih terbuka lagi Iya. masalah toleransi, kedamaian, ya Pak. Justru, Keharmonisan. keharmonisan, keseimbangan kehidupan juga. Terus kita baru tahu juga kalau bangunan itu panjang ke bawah. Bukan panjang, dalam. Dalam Iya, ke bawah. ke bawah. Ya mengikuti kontur tanahnya aja semua. Jadi tidak ada sesuatu yang Batak dibuat kan baru. panjang-panjang gitu. Tinggi gitu Pak. Nggak tahu Astaga. bukit ya Pak ya. Iya, bukit ya, jadi karena bentuknya kayak gini ya diikutin saja. Jadi tidak usah rombak-rombak. tidak usah diuruk, tidak usah di apa. Nanti di bawah itu nanti bisa dilihat bagus sekali. Boleh nih kita Nanti selain. di bawah itu naik ke atas itu, nah di situ ada perumahan elit di sebelah. OTW ke sana ya. Jadi kalau bapaknya nggak sibuk boleh tour guide kita ke bawah. Boleh, mungkin saya antar sampai di ini ya, sampai di jalan ini. Silakan turun, nanti bisa muter. Muter. Saya masih ada wawancara lagi ada Oke, iya. di ruangan yang tadi. Jadi terima Di kasih sekretariat. Bapak sudah diberikan waktu dan tempat, Iya. terus Bapak sudah menyambut Athena Forte dengan baik juga. Dengan sangat baik. Dengan sangat baik, dengan sangat Iya. ramah. Jadi semoga apa yang Bapak sampaikan dan kita sampaikan bermanfaat untuk kalian semua di rumah. Semoga lebih memahami apa arti perbedaan, apa artinya toleransi, apa itu keseimbangan alam, semuanya itu menyatu ya. Jadi lebih teman-teman untuk semua, kalau bisa ya penistaan agama dan lain itu kayak udahlah, buang. jauh-jauh. Daripada capek-capek ya, Daripada capek-capek. mending kita berdamai. Di sana ribut dengan penistaan agama dan di sini pun
disebut dengan toleransi ya. Di sini toleransi itu benar-benar kuat, saling mengundang, saling menghormati gitu Pak ya. Iya. Karena di sini pun kata memecah belahkan itu tidak ada ya Pak ya. Tidak ada. Kalau tadi di Pura kan bilang ada masalah dikit sebelum jadi gede langsung Langsung dirembukin dirapatin. gitu, langsung rapat Sebelum- gitu. Langsung diselesaikan masalahnya itu. Oke, mungkin sekian dari kita dan Bapak Pendeta Pemimpin Majelis di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa di like, comment, Share and subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya dapat notifikasi baru dari kita dan jangan di skip iklannya. Iklannya. Kalian keren kalau nggak skip iklannya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bye bye. Foto dulu. Oke. Iya. Betul ya. Di belakang kita itu ada Ini lantai dua. dua. Iya. Lantai dua dari 6 lantai. 6 lantai. Jadi ini 6 lantai. Iya. 6 lantai tadi satu, ini kedua. Iya. Ini kedua bisa dilihat ini vihara. Wihara. Bukannya V bacanya W. Iya. Aku bilang V, Vihara. Iya, Vihara. Nah, jadi ngeributin V sama Win. Nah, habis itu di sampingnya ada gereja. Ya. Ini di sampingnya lagi ada Masjid. iya, masjid. Nah di sini Bro. Di Tuh. sananya lagi Ocean Blue. Jadi buat kalian yang belum kayak nonton tayang Ocean Blue. Mohon maaf, Ocean Blue di sana. Nah, itu udah masih di sana. Kalau dia bilang ya udah deh. Ocean Blue di sana pantai. Itu Bro. Nah, ini yang tadi dibilang kayak tempat yang tadi tulis kalau nggak punya duit nih nginep Ngeluarin duit juga. 100.000 doang. Iya. Sini kan mahal Wak. Nah sini ada hutan-hutan. Jadi nanti kita akan ekspor ke sini. Iya. Kita nyari barda sudah bisa. Iya. Kita nyari badak, wah kita badak cuma ke sana aja. Iya. Untuk orang nggak ada di sini. Iya. Nah, nggak ada. Ini hasil Yuda. Ya, ini udah. Terus Oh, apa capek? nah. Oh Tirta Ampul. Nah, itu Penginapan. rumah orang. Apa Jadi- namanya? Nomor 1 ya Giba. Itu orangnya di belakang kelihatan tiba-tiba Jadi, ngomong. jadi kita sunsetan, lu kan demen sunset, ngomong apa? Bingung udah mulutnya gak jelas. Sunsetan nih sunset. Kita jadi sunsetan gitu kan. Sunsetan Setan di tempat ibadah. panas. Jadi viharanya bagus. Viharanya bagus tuh ada kulit kiranaga, Ornamen-ornamen bukan. bola bekel. Bukan. Gimana nih kesannya kalian datang ke satu tempat banyak tempat ibadah di satu lokasi? Adem. Iya. dari Ada melingkar gitu. Jadi ya dari luar Sekitar ya. Jadi niat tadi mau kesurupan gak jadi. Kira kan Oke, mungkin Hari ini gak ada di Instagram ya? Gak ada. Di mana baca Ada dua. Oh, tangannya gemetar itu kenapa itu? pesan-pesannya? Pesannya luar biasa. Soalnya teman-teman tadi kan sudah banyak belajar ya kalau kita tuh harus toleransi banget antara seluruh umat beragama apapun itu. Jadi kalau kalian mungkin di luar sana punya agama yang berbeda, jangan bertengkar. Kalian kita harus saling menyayangi, mengasihi dan lain sebagainya. Iya, itu Kan? pesan-pesan kesan yang sangat bijak dari Jadi Banda. jangan lupa tonton terus channel kita. Ada yang